Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Ya, udah nggak pakai seragam nih kita ya. Jadi ngobrolnya santai. Ini Pulang lagi nggak di kantor juga. iya, nggak di kantor juga. Kita lagi di hotel nih ya. Jadi kita sebenarnya lagi perjalanan dinas ya. Betul. Di mana kita? Jawa Timur, Jawa Timur. Posisinya di Jember. Jember. Jadi kalau misalkan kita udah ke Jember, berarti harusnya orang-orang sudah bisa menduga kalau kita akan ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ya, atau Pusat Pusat Koka. Jadi kita mau ke Pusat Koka ya. Tujuannya apa sih? Kita mau diskusi ya. Ada beberapa referensi yang perlu kita Cross-check lagi. cross-check dan diskusikan dengan tim Pusat Koka. Iya. Mau Kopi atau kakao? Kunjungan ke kebun juga ya. Sekarang lebih fokusnya ke kopi dulu nih. Ini ya, kopi dulu. Jadi ada di Kepmen aturannya mengenai stek mikro namanya. Jadi stek mikro ini sampai sejauh ini itu Pusat Koka yang banyak memproduksi gitu ya. Jadi perlu rasanya kita buat ya diskusilah mengenai stek mikro ini kayak gimana gitu ya. Betul. Terus karena kita masih terbatas juga untuk pengembangan khususnya stek mikro, mungkin nanti dari hasil diskusi ini bisa menambah informasi juga buat tim Di BSI Petri di BSI Petri ya, terkait cara perbanyakan pembangunan kebun stek mikro. Iya. Dan kalau nanti memang bisa, itu juga bisa jadi salah satu tambahan Ya, untuk stok benih kopi robusta di UPBS ya. ya. Karena kita tuh udah punya varietas ya. Jadi kita punya varietas robusta itu Besema 1 2 3 4, Kobura 1 2 3, Corolla 1 2 3 4. Jadi total kita udah punya 8 tambah 3 11 ya, yang robusta aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita membuat kebun induk mikro, rasanya memang potensinya cukup besar gitu ya. Dan bisa jadi sebagai salah satu pengamanan SDG juga ya. Iya betul, sumber daya genetik Kalau ya. untuk cari stok tanaman, entres, itu tersedia gitu. Khususnya di BSI Petri sendiri. Iya betul. Jadi sampai sejauh ini kita tuh masih produksi stek berakar ya, stek berakar dari autotrop ya. Ya. Dari autotrop biasa. Jadi ini juga pakai klonnya juga masih klon seri BP dan seri SA gitu ya. Betul. Jadi datang ke Jember kemarin jam berapa? Datang sampai hotel tuh jam 10 ya, kurang Jam lebih 12 jam. 12 jam ya. Kita mulai start kemarin dari jam 10 pagi dari Sukabumi sampai ke sini jam 10 malam. Tentu mampir dulu ya, kita makan dulu. Tapi karena perjalanan Jember ini kan kondisinya secara Jaraknya juga lumayan. iya, Dan nggak transportasi ada itu yang langsung iya. pesawat, nggak ada yang langsung Iya. sini, jadi harus transit dulu ke Surabaya. Itulah yang paling Emang cepat. ada bandara di sini? Ada di Jember? Di Jember ada. Oh, nggak tahu ya. Tapi udah nggak aktif katanya. Oh gitu. Nah, karena setahu saya pribadi itu kalau misalkan pesawat yang nyambung itu hanya ke Banyuwangi. Dari Surabaya naik Twin Otter gitu ya. Naik Twin Otter baru ke Banyuwangi. Nah, ke Jember ini biasanya mau nggak mau harus lewat darat. Iya. Gitu. Kereta sebenarnya udah ada yang langsung ya. Ada dari Tapi Jakarta ya. memang terlalu mepet waktunya. Kalau berangkat dari Sukabumi dia berangkat jam 8 sampai sininya jam 11 siang, lumayan ya. Iya, jadi kita waktunya juga dari Pusat Koka juga memberikan waktu hanya hari ini. Jadi besok perjalanan pulang. Jadi kalau misalnya kita nyampe jam 11 nanti ujungnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, diskusinya jadi pendek gitu. Informasinya ya kita dapat mungkin sedikit. Yang paling diharapkan diskusi ini apa? Outputnya lah. Outputnya yang pertama memang kita bisa mendapatkan info sebanyak-banyaknya terkait stek mikro, bentuknya seperti apa, kebunnya seperti apa gitu ya. Terus mungkin kalau untuk tim UPBS atau tim dari BSI Petri sendiri nanti bisa dapat info juga terkait cara pemeliharaan. Iya, betul. Potensi produksi gitu. Nah, mungkin bisa nanti kita tanyakan sama-sama di sana. Sebenarnya kita juga mengulik banyak ya. Jadi karena sesama apa ya?
apa bisa dibilang pemain atau gimana ya, sesama stakeholder ya bisa dibilang. Stakeholder yang memang berkecimpung di Iya, betul. bidang kopi, dulunya juga lembaga penelitian kita Iya. kan. Apalagi dulu kita juga ex-litbang ya, jadi Ya, namanya masih juga ada kesamaan lah seperti itu. sama-sama litbang. Jadi dengan mengintip aktivitas atau mengintip ya biasanya, mengintip aktivitas mereka, jadi kita juga akhirnya tahu oh yang mereka kerjakan itu seperti ini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tidak heran ya kalau misalkan kopi kakao itu pasti rujukannya di Usil Koka gitu. Karena dia udah berdiri dari tahun zaman Belanda. Iya, jadi dari 1800 ya kalau nggak salah. 1800, lebih dari 100 tahun lah. Iya. Kurang lebih umurnya ya. Jadi pengembangannya itu, penelitiannya itu dari zaman Belanda. Sudah cukup panjang untuk apa namanya berdirinya, pengalamannya juga mungkin lebih banyak juga. Jadi memang jadi salah satu rujukan untuk pembelajaran terkait kopi dan kakao seperti itu.